Dan sesungguhnya telah kami isyaratkan kepada hikmah yang demikian itu, pada kitab Qawaidul Aqaid dan Rubu, ibadah dahulu. Sekarang, marilah kita kembali kepada maksud. Yang dimaksud, ialah, memperkenalkan pembahagian tingkat-tingkat dan pangkat-pangkat atas perbuatan kebaikan dan keburukan, yang tidak mungkin, selain dengan membuat perumpamaan. Maka hendaklah Anda memahami dari perumpamaan yang akan kami buat itu, arti, maknanya, tidak bentuknya. Maka sekarang kami terangkan, bahwa manusia di akhirat itu, terbagi kepada beberapa macam, jenis. Dan berlebih kurang tingkat mereka dan pangkatnya pada kebahagiaan dan kesengsaraan, berlebih kurangan mana, yang tidak masuk di bawah hinggaan, tidak terhingga banyaknya. Sebagaimana mereka berlebih kurang pada kebahagiaan dunia dan kesengsaraannya. Dan dunia pada pengertian ini, tiada sekali-kali berbeda dengan akhirat. Karena sesungguhnya yang mengatur, alamul mulki dunia dan alamul malakut, akhirat itu esa, tiada mempunyai sekutu dan sunnahnya datang dari kehendaknya yang azaliyah, tidak kesudahan, permulaan, yang datang, tiada mempunyai pergantian. Hanya kita, jikalau lemah daripada menghinggakan jenis-jenisnya. Maka kami terangkan sekarang, bahwa manusia terbagi di akhirat, dengan mudah saja dipahami, kepada 4 bahagian, yang binasa, yang diazabkan, yang lepas dari azab dan yang beruntung. Perumpamaannya di dunia, ialah, bahwa salah seorang dari raja-raja menguasai suatu daerah. Lalu dibunuhnya sebahagian penduduk daerah itu. Maka mereka ini adalah orang-orang yang binasa. Dan sebahagian mereka diazabkan pada sementara waktu dan tidak dibunuhnya mereka. Maka mereka ini adalah orang-orang yang diazabkan. Dan sebahagian mereka dilepaskan, maka mereka ini orang-orang yang terlepas dari azab. Dan dicabut azab tadi pada sebahagian mereka. Maka mereka ini orang-orang yang beruntung. Maka jikalau raja itu adil, niscaya tidak dibaginya mereka itu seperti demikian, melainkan dengan yang sebenarnya. Maka ia tidak membunuh, selain orang yang melawan akan hak raja, yang menentang kepadanya pada pokok kedaulatannya. Ia tidak mengazabkan, selain orang yang menyia-nyiakan pelayanannya, serta mengaku dengan kerajaannya dan ketinggian derajatnya. Dan ia tidak melepaskan, selain orang yang mengaku dengan kepangkatannya sebagai raja. Akan tetapi, orang itu tidak teledor untuk dijatuhkan azab, siksaan, dan tidak melayani supaya dicabut azab itu atas dirinya. Dan azab itu tidak dicabut, selain atas orang yang menyerahkan umurnya pada pelayanan dan penolongan. Kemudian, seyogialah pencabutan azab bagi orang-orang yang beruntung itu, berlebih kurang tingkatnya, menurut tingkat mereka pada pelayanan. Dan pembinasaan orang-orang yang binasa itu, ada kalanya pemastian dengan pemancungan leher atau penyiksaan dengan siksaan, menurut tingkat mereka pada pengingkaran. Dan pengazaban orang-orang yang diazabkan, ringan dan berat, lama dan pendek masanya, satu macam dan bermacam-macamnya azab itu, adalah menurut tingkat keteledoran mereka. Maka masing-masing tingkat dari tingkat-tingkat ini, terbagi kepada derajat-derajat yang tiada terhingga dan terbatas. Maka seperti demikian pula, pahamilah bahwa manusia di akhirat, begitulah berlebih kurang. Lalu sebahagian yang binasa dan yang diazabkan pada masa tertentu. Dan sebahagian yang terlepas dari azab, yang menempati negeri sejahtera, sorga. Dan sebahagian yang beruntung. Dan orang-orang yang beruntung itu terbagi kepada orang-orang yang ditempatkan dalam sorga Aden atau Jannatul Ma'wa atau Jannatul Firdaus. Dan orang-orang yang diazabkan itu terbagi kepada orang yang diazabkan sedikit. Dan kepada orang yang diazabkan 1000 tahun, sampai 7000 tahun. Dan itulah penghabisan orang yang dikeluarkan dari neraka, sebagaimana tersebut pada hadis. Dan seperti itu pula, orang-orang yang binasa, yang putus asa dari rahmat Allah, berlebih kurang tingkat mereka. Dan tingkat-tingkat ini adalah menurut perbedaan taat dan perbuatan maksiat. Maka marilah kami sebutkan cara pembahagiannya itu kepada tingkat-tingkat tadi. Tingkat pertama, yaitu, tingkat orang-orang yang binasa. Dan kami maksudkan dengan orang-orang binasa itu, ialah, orang-orang yang putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala.
Karena orang yang dibunuh oleh raja pada perumpamaan yang telah kami buat di atas tadi, ia putus asa dari rela raja dan kemurahannya. Maka janganlah Anda lupa dari arti perumpamaan tersebut. Tingkat ini tidaklah, selain untuk orang-orang yang melawan dan berpaling, yang menjuruskan dirinya bagi dunia, yang mendustakan Allah, rasul-rasulnya dari kitab-kitabnya. Maka kebahagiaan akhirat itu sesungguhnya pada berdekatan dengan Allah dan memandang kepada wajahnya. Dan yang demikian itu, sekali-kali tiada akan tercapai, selain dengan mengenal, yang diibaratkan daripadanya dengan iman dan tasdik, percaya dan membenarkan. Dan orang-orang yang menentang itu, ialah orang-orang yang melawan dan mendustakan. Merekalah orang-orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala untuk selama-lamanya. Merekalah orang-orang yang mendustakan Tuhan semesta alam dan nabi-nabinya yang diutuskan. Sesungguhnya mereka pada hari itu sudah pasti terdinding dari Tuhannya. Dan setiap orang yang terdinding dari yang dicintainya, maka sudah pasti dibatasi antara dia dan yang diingininya. Maka dia itu sudah pasti adalah yang mengoyakkan api neraka jahanam dengan api perceraian. Karena itulah, orang-orang arif, yang kenal kepada Allah Ta'ala, berkata, tidaklah takut kami itu dari neraka jahanam dan tidaklah harapan kami itu bagi bidadari. Sesungguhnya tuntutan kami, ialah, bertemu dengan Allah. Dan larian kami dari hijab saja. Mereka mengatakan, barang siapa beribadah, menyembah, kepada Allah dengan ada imbalan, maka orang itu tercela, seperti, bahwa ia menyembahnya untuk mencari surganya atau karena takut nerakanya. Akan tetapi, orang arif itu, menyembahnya karena zatnya. Maka ia tidak mencari, melainkan zatnya saja. Adapun bidadari dan buah-buahan, maka kadang-kadang tidak merindukannya. Adapun neraka, maka kadang-kadang tidak menakutkannya. Karena neraka perpisahan, apabila berkuasa, kadang-kadang mengalahkan api neraka yang membakar tubuh. Api neraka perpisahan itu sesungguhnya api neraka Allah yang menyala-nyala, yang muncul di atas hati. Dan api neraka jahanam itu tiada urusan baginya selain bersama tubuh. Dan kepedihan tubuh menjadi hina serta kepedihan hati. Karena itulah, orang bermadah. Pada hati pencinta itu, ada api pengasih. Yang terpanas api jahanam itu, yang terdingin daripadanya. Tiada seyogialah Anda menentang ini pada alam akhirat. Karena ia mempunyai bandingan yang dapat disaksikan pada alam dunia. Maka sesungguhnya dapat dilihat, bahwa orang yang bersangatan padanya perasaan, emosi, lalu ia berpagi-pagi di atas api dan di atas pokok bambu yang melukakan tapak kaki. Ia tidak merasakan yang demikian, karena bersangatan kekerasan apa yang dalam hatinya. Anda dapat melihat orang-orang yang sangat marah, yang dikuasai atasnya oleh kemarahan dalam peperangan. Lalu ia terkena luka-luka parah. Dan ia tidak merasakan dengan luka-luka itu seketika. Karena marah itu api dalam hati. Rasulullah bersabda, marah itu adalah sepotong dari api. Terbakarnya hati itu lebih berat daripada terbakarnya tubuh. Dan yang lebih keras itu, membatalkan perasaan dengan yang lebih lemah, sebagaimana Anda melihatnya. Maka tidaklah kebinasaan dari api dan pedang itu, selain dari segi bahwa kebinasaan itu menceraikan di antara dua bahagian. Yang satu daripadanya terikat dengan yang lain, dengan ikatan susunan yang memungkinkan pada tubuh. Maka yang menceraikan di antara hati dan yang dicintainya yang mengikatnya dengan ikatan susunan, adalah lebih sangat kokoh dari susunan tubuh. Maka dia itu lebih sangat memedihkan, jikalau Anda termasuk orang-orang yang mempunyai mata hati dan mempunyai hati. Dan tiadalah jauh dari kebenaran, bahwa tiada akan diketahui oleh orang yang tiada mempunyai hati, akan bersangatannya pedih ini. Dan dipandangnya leceh, dibandingkan kepada kepedihan tubuh. Maka anak kecil, jikalau disuruh pilih di antara pedihnya tidak dibolehkan main bola dan main tongkat permainan, dengan pedihnya tidak diberikan pangkat sultan, raja, niscaya ia tidak sekali-kali merasa pedihnya tidak diberikan pangkat sultan itu. Dan ia tidak menghitung yang demikian itu suatu kepedihan. Anak kecil itu akan mengatakan, lari di lapangan beserta tongkat permainan itu,
lebih aku cintai daripada 1000 tempat tidur sultan serta duduk di atasnya. Bahkan, orang yang dikerasi oleh nafsu syahwat perut, jikalau disuruh pilih di antara bubur masak daging dan roti manis, dengan perbuatan baik, yang memaksakan musuh dan menyenangkan teman, niscaya ia akan memilih bubur dan roti manis. Ini semuanya adalah, karena tidak adanya arti, yang menjadi kemegahan itu disukai dengan adanya. Dan adanya arti itu, dengan adanya, menjadilah makanan itu enak. Dan yang demikian itu, adalah bagi orang yang diperbudakan oleh sifat-sifat binatang ternak dan binatang buas. Dan tidak menampak padanya sifat-sifat malaikat, yang tidak disesuaikannya dan tidak dirasakan enaknya, kepada kedekatan dengan Tuhan semesta alam. Dan tidak menyakitkannya, selain oleh kejauhan dan kedindingan. Sebagaimana rasa itu tidak ada, kecuali pada lidah dan mendengar itu kecuali pada telinga, maka tiadalah sifat ini, selain pada hati. Maka siapa yang tiada mempunyai hati, niscaya tidak ada baginya perasaan ini. Sebagaimana orang yang tiada mempunyai pendengaran dan penglihatan, niscaya tidak ada baginya keenakan nyanyian, bagus rupa dan warna. Dan tidaklah semua manusia itu mempunyai hati. Jikalau ada, niscaya tidaklah benar firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati. Surat 50 Kahf ayat 37. Tuhan menjadikan orang yang tiada memperoleh pengajaran dengan Al-Quran itu, orang yang tiada mempunyai hati. Aku tidak maksudkan dengan hati, yang dilingkungi oleh tulang dada. Akan tetapi, aku maksudkan, ialah, rahasia yang menjadi sebagian dari alam keadaan. Yaitu, daging, yang dia itu dari alam makhluk adalah, arahnya dan dada itu kursinya dan anggota-anggota badan lainnya itu alamnya dan kerajaannya. Dan kepunyaan Allah semua makhluk dan urusan. Akan tetapi rahasia tersebut, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala padanya, katakanlah, ruh, nyawa, itu termasuk urusan Tuhanku. Surat 17 Al-Isra, ayat 85. Itulah Amir dan Raja. Karena di antara alam urusan dan alam makhluk itu, ada tartibnya, aturannya. Dan alam urusan itu amir atas alam makhluk. Itulah yang sangat halus, yang apabila ia baik, niscaya baiklah karenanya tubuh lainnya. Dan barang siapa mengenalnya, maka ia mengenal dirinya. Dan siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia mengenal Tuhannya. Dan ketika itu, hamba akan mencium permulaan keharuman bau arti yang terlipat di bawah sabdanya Nabi, sesungguhnya Allah menjadikan Nabi Adam itu atas rupanya. Allah memandang dengan penuh rahmat, kasih sayang, kepada mereka yang membawa hadis di atas menurut zahiriah kata-katanya dan kepada mereka yang menyimpang pada jalan penafsirannya. Walaupun rahmatnya bagi orang-orang yang membawa menurut kata-katanya itu lebih banyak daripada rahmatnya bagi orang-orang yang menyimpang pada penafsiran. Karena rahmat itu adalah di atas kadar musibah, malapetaka. Dan musibah mereka itu lebih banyak, walaupun mereka itu berkongsi pada musibahnya tidak memperoleh dari hakikat makna urusan itu. Hakikat makna itu kurnia Allah, yang dianugerahkannya akan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah itu mempunyai anugerah yang maha besar. Yaitu, hikmatnya yang ditentukannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang dianugerahkan hikmat, maka sesungguhnya ia telah dianugerahkan banyak kebajikan. Marilah sekarang, kita kembali kepada maksud. Maka sesungguhnya kami telah melepaskan tali dan memanjangkan nafas, mengenai urusan, yang lebih tinggi daripada ilmu muamalah, perniagaan, yang kami maksudkan pada kitab ini. Telah menampak, bahwa tingkat kebinasaan itu tidaklah, selain bagi orang-orang bodoh yang mendustakan. Kesaksian yang demikian itu, dari kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, yang tidak masuk di bawah hinggaan. Maka karena itulah, tidak kami membentangkannya. Tingkat kedua, tingkat orang-orang yang diasapkan. Dan ini adalah tingkat orang yang menghiasi dirinya dengan pokok iman. Akan tetapi, ia teledor pada pelaksanaan menurut yang dikehendaki oleh iman. Kepala iman itu sesungguhnya, ialah, keesaan. Yaitu, bahwa tiada disembah, selain Allah.
Dan siapa yang menuruti hawa nafsunya, maka ia telah mengambil Tuhannya itu hawa nafsunya. Ia berkeesaan dengan lidahnya, tidak dengan hakikat makna yang sebenarnya. Bahkan arti perkataan Anda, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah, selain Allah, itu, arti firman-Nya Allah Ta'ala, katakan, yang menurunkan itu Allah. Kemudian, biarkanlah mereka main-main dengan percakapan kosongnya. Surat 6 Al-An'am ayat 91. Yaitu, bahwa engkau biarkan dengan keseluruhan, selain Allah. Dan arti firman-Nya Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, bahwa Tuhan kami itu Allah, kemudian, mereka itu berpendirian teguh. Surat 41 Fussilat ayat 30. Tatkala adalah jalan lurus yang tidak menyempurnakan keesaan, selain dengan teguh pendirian, al-istiqomah, kepadanya itu, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, seperti jalan yang disifatkan di akhirat, maka senantiasalah manusia miring dari teguh pendirian, walaupun pada urusan yang mudah. Karena manusia itu tiada terlepas daripada mengikuti hawa nafsu, walaupun pada perbuatan yang sedikit. Dan itu mencederakan pada sempurnanya keesaan, menurut kadar miringnya dari jalan yang lurus. Maka yang demikian itu sudah pasti menghendaki kekurangan pada tingkat-tingkat kedekatan. Dan bersama tiap-tiap kekurangan itu, dua api neraka. Api neraka perpisahan bagi kesempurnaan itu, yang hilang disebabkan kekurangan. Dan api neraka jahanam, sebagaimana disifatkan oleh Al-Quran. Maka adalah tiap-tiap orang yang miring dari jalan yang lurus, Syirathul Mustaqim, itu diazabkan 2 kali, dari 2 segi. Akan tetapi, beratnya azab itu dan ringannya serta berlebih kurangnya, adalah menurut panjangnya waktu. Sesungguhnya yang demikian itu, disebabkan 2 keadaan. Pertama, kuat iman dan lemahnya. Kedua, banyak menuruti hawa nafsu dan sedikitnya. Dan karena manusia, pada banyak hal, tiada terlepas dari salah satu 2 keadaan tersebut tadi, Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun di antara kamu, yang tiada masuk ke dalamnya, itulah keputusan Tuhanmu yang tak dapat dihindarkan. Kemudian, kami lepaskan orang-orang yang menjaga dirinya, dari kejahatan, dan kami biarkan orang-orang yang bersalah berlutut di dalamnya. Surat 19 Maryam ayat 71-72. Karena itulah, orang-orang salaf, yang takut, mengatakan, sesungguhnya ketakutan kami, ialah, karena kami yakin, bahwa kami akan masuk neraka. Dan kami ragu pada kelepasan dari neraka itu. Dan karena yang diriwayatkan Al-Hasan Al-Basyari, hadis yang menerangkan, mengenai orang yang keluar dari neraka sesudah 1000 tahun. Dan ia berseru, Ya Hanan! Ya Manan! Hai yang Maha Penyayang! Hai yang Maha Pemberi Nikmat! Al-Hasan mengatakan, kiranya, aku ini laki-laki tersebut? Ketahuilah kiranya, bahwa pada hadis-hadis, ada yang menunjukkan, bahwa orang yang penghabisan keluar dari neraka, ialah, sesudah 7.000 tahun. Dan perselisihan tentang lamanya masa itu, adalah, di antara sekejap saja dan 7.000 tahun itu. Sehingga, sebahagian mereka kadang-kadang boleh saja dalam neraka, seperti kilat yang menyambar. Dan tiada baginya perhentian dalam neraka. Dan di antara sekejap mata dan 7.000 tahun itu, tingkat-tingkat yang berlebih kurang, dari sehari, seminggu, sebulan dan masa-masa lainnya. Dan bahwa perbedaan tentang kerasnya azab itu, tiada berkesudahan bagi yang setinggi-tingginya. Dan yang sekurang-kurangnya, ialah, pengazaban dengan perdebatan pada al-hisab, perhitungan amal. Sebagaimana raja kadang-kadang menghukum, mengazabkan, sebahagian orang-orang yang teledor pada pekerjaan, dengan perbedaan pada perhitungan. Kemudian, raja itu memaafkan. Kadang-kadang ia memukul dengan cemeti. Dan kadang-kadang diazabkannya dengan macam yang lain dari azab itu. Dan berlaku kepada azab itu, perbedaan ketiga, pada bukan masa dan beratnya. Yaitu, perbedaan macamnya. Karena, tiadalah orang yang disiksa dengan mengambil harta saja, seperti orang yang disiksa dengan mengambil harta, membunuh anak-anak, mengambil istrinya, menyiksakan kaum familinya, memukul, memotong lidah, tangan,
hidung, telinga dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini ada pada azab akhirat yang dibuktikan dalil-dalil agama yang meyakinkan. Dan itu adalah menurut perbedaan kuatnya iman dan lemahnya, banyaknya taat dan sedikitnya, banyaknya kejahatan dan sedikitnya. Adapun beratnya azab, maka dengan sebab beratnya keburukan perbuatan-perbuatan jahat dan banyaknya. Adapun banyaknya azab, maka dengan banyaknya kejahatan itu. Dan perbedaan macam-macamnya adalah dengan perbedaan macam-macam kejahatan. Dan sesungguhnya telah terbukalah ini bagi orang-orang yang mempunyai hati, serta kesaksian-kesaksian Al-Quran dengan cahaya iman. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, dan Tuhan engkau tiadalah berbuat sewenang-wenang atas hamba-hambanya. Surat 41 Fussilat ayat 46. Dan dengan firman Allah Ta'ala, pada hari itu, setiap diri menerima balasan menurut yang diusahakannya. Surat 40 Al-Mu'min ayat 17. Dan dengan firman-Nya Allah Ta'ala, dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Surat 53 An-Najm ayat 39. Dan dengan firman-Nya Allah Ta'ala, dan siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat atom, akan dilihatnya. Dan siapa yang mengerjakan perbuatan jahat seberat atom, akan dilihatnya. Surat 99 Az-Zilzal, ayat 7-8. Dan lain-lain dalil yang tersebut pada kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi, daripadanya siksa dan pahala, sebagai balasan dari amal perbuatan. Semua itu dengan dalil, tiada sewenang-wenang padanya. Segi kemaafan dan kerahmatan adalah lebih kuat. Karena Allah Ta'ala berfirman, menurut yang disampaikan oleh Nabi tentang itu, yaitu, mendahului rahmat kau akan kemarahan kau. Allah Ta'ala berfirman, meskipun perbuatan baik itu sebesar atom, akan dilipat gandakan oleh Allah juga dan akan diberinya pahala yang besar dari sisinya. Surat 4 An-Nisa, ayat 40. Jadi, hal keadaan ini keseluruhan, dari ikatan tingkat dan pangkat, dengan perbuatan baik dan buruk itu, diketahui dengan dalil agama yang meyakinkan dan cahaya pengenalan. Adapun penguraiannya, maka tidak diketahui, selain dengan berat sangkaan. Dan pegangannya adalah zahiriyah, keterangan hadis-hadis. Dan macam rekaan itu diambil pemahamannya dari cahaya mata hati dengan jalan mengambil ibarat. Maka di sini kami mengatakan, bahwa setiap orang yang mengokohkan pokok iman, menjauhkan semua dosa besar dan berbuat dengan baik semua yang fardhu, yang wajib pada agama, yakni, rukun 5 dan tidak ada daripadanya perbuatannya, selain dosa-dosa kecil yang berpisah-pisah, yang tidak selalu dikerjakannya, maka serupalah bahwa azabnya itu, ialah, perdebatan, munakasyah, saja, pada perhitungan amal. Maka apabila ia dilakukan perhitungan amal, al-hisab, niscaya kuatlah perbuatan kebaikannya di atas kejahatannya. Karena tersebut pada hadis-hadis, bahwa sholat 5 waktu, sholat Jumat dan puasa Ramadan itu menjadi kafarah, penutup dosa, bagi di antara ibadah-ibadah fardhu tersebut. Dan seperti itu juga menjauhkan dosa-dosa besar, dengan hukum dalil Al-Quran, menjadi kafarah, penutup dosa, bagi dosa-dosa kecil. Dan sekurang-kurang tingkat penutup dosa itu, ialah, tertolak azab, jikalau tidak tertolak perhitungan amal. Dan setiap orang yang ini keadaannya, maka beratlah timbangan amalnya. Maka seyogialah ia, sesudah nyata berat pada timbangan amal dan sesudah selesai dari perhitungan amal, berada dalam kehidupan yang menyenangkan, isyah adliyah. Ya, hubungannya dengan orang-orang kanan, ashabul yamin, atau dengan orang-orang al-mukarrabin, orang-orang YG dekat kepada Allah, dan tempatnya dalam sorga Aden atau dalam sorga Firdaus yang tertinggi. Maka seperti itu juga, ia mengikuti akan segala jenis iman. Karena iman itu dua macam. Iman taklidi, iman ikut-ikutan, seperti iman orang awam. Mereka membenarkan apa yang didengarnya dan mereka terus-menerus di atas yang demikian. Dan iman kasyafi, iman yang tersingkap hijabnya, yang berhasil dengan terbuka dada dengan cahaya Allah. Sehingga tersingkap padanya wujud. Seluruhnya, menurut apa adanya. Lalu jelaslah,
bahwa semua itu kepada Allah kembalinya dan kesudahannya. Karena tidak ada pada wujud, selain Allah Ta'ala, sifat-sifatnya dan af'al, perbuatan-perbuatannya. Maka yang jenis ini, ialah orang-orang al-mukarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yang bertempat tinggal di sorga Al-Firdaus yang tertinggi. Dan mereka adalah sangat dekat dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Mereka juga terdiri dari beberapa jenis. Sebahagiannya, yang mendahului, as-sabikun, dan sebahagiannya, ialah orang-orang yang kurang dari mereka itu. Berlebih kurangnya mereka, adalah menurut berlebih kurangnya mengenal mereka kepada Allah Ta'ala. Dan tingkat orang-orang, arifin pada mengenal Allah Ta'ala itu, tiada terhingga. Karena mengetahui hakikat makna keagungan Allah itu, tidak mungkin. Lautan pengenalan itu, tidak berpantai dan dalam sekali. Sesungguhnya menyelam padanya para penyelam menurut kadar kemampuan mereka dan menurut kadar yang telah mendahului bagi mereka daripada Allah Ta'ala pada azali, kekal. Maka jalan Allah Ta'ala, tiada berkesudahan bagi tempat-tempatnya. Maka orang-orang yang menjalani jalan Allah itu, tiada berkesudahan derajat mereka. Adapun orang mukmin yang beriman dengan iman taklidi, turut-menurut, itu, adalah termasuk ashabul yamin, orang-orang kanan. Tingkat mereka adalah kurang dari tingkat al-mukarrabin. Dan mereka juga di atas beberapa tingkat. Maka yang tertinggi dari tingkat ashabul yamin itu, mendekati tingkatnya dengan tingkat yang terendah dari tingkat-tingkat al-mukarrabin. Inilah keadaan orang yang menjauhi semua dosa besar dan mengerjakan yang fardhu semuanya. Yani, rukun yang 5, yaitu, mengucapkan syahadah dengan lisan, sholat, zakat, puasa dan haji. Adapun orang yang mengerjakan satu dosa besar atau dosa-dosa besar atau mengabaikan sebahagian rukun Islam, maka jikalau ia bertaubat dengan taubat nasuha, taubat benar-benar yang tidak akan dikerjakan lagi dosa itu, sebelum mendekati ajal, niscaya itu dihubungkan dengan orang yang tiada mengerjakan dosa. Karena orang yang bertaubat dari dosa itu, seperti orang yang tidak berdosa. Dan kain yang dicucikan itu, adalah seperti kain yang tiada kotor sekali-kali. Dan kalau ia mati sebelum taubat, maka ini keadaan yang berbahaya ketika mati. Karena kadang-kadang matinya itu di atas berkekalan dosa, menjadi sebab bagi berguncangnya keimanannya. Lalu berkesudahan baginya dengan suel hatimah, buruk kesudahan. Apalagi, bila imannya itu iman taklidi, turut-menurut. Karena turut-menurut, walaupun yakin, maka turut-menurut itu dapat terlepas dengan sedikit keraguan dan hayalan. Dan orang arif yang bermata hati itu amat jauh, untuk ditakuti kepadanya akan buruk kesudahan. Keduanya itu, jikalau mati di atas iman, akan diazabkan, kecuali Allah Ta'ala memaafkan azab yang lebih dari azab perdebatan pada al-hisab. Dan banyaknya siksaan dari segi waktunya itu adalah menurut lamanya masa berkekalan dosa. Dan dari segi beratnya, adalah menurut kejinya dosa-dosa besar itu. Dan dari segi perbedaan macam adalah menurut perbedaan jenis-jenis kejahatan. Dan ketika selesai masa azab, lalu orang-orang bodoh yang bertaklid, turut-menurut, itu menempati tingkat orang-orang kanan. Dan orang-orang arif yang bermata hati adalah dalam sorga yang tertinggi, ala, ilin. Pada hadis disebutkan, orang yang terakhir keluar dari neraka, akan diberikan kepadanya seperti dunia seluruhnya, 10 kali ganda. Maka janganlah engkau menyangka, bahwa yang dimaksud dengan yang tersebut pada hadis itu, menentukan kadarnya dengan sifatan bagi tepi-tepi tubuh, seperti, 1 farsah, kira-kira 3 mil, diseimbangkan dengan 2 farsah atau 10 dengan 20. Sangkaan ini adalah bodoh pada jalan membuat perumpamaan-perumpamaan. Akan tetapi, ini adalah seperti kata orang yang mengatakan, ia mengambil dari orang itu seekor unta dan diberikannya kepada orang itu 10 yang seperti demikian. Dan unta itu sama dengan 10 dinar. Lalu diberikannya 100 dinar. Jikalau tidak dipahami dari contoh ini, selain contoh pada timbangan dan berat, maka tidaklah 100 dinar itu, jikalau diletakkan pada daun timbangan yang satu dan unta itu pada daun timbangan yang lain, 100 daripadanya.
Akan tetapi itu adalah penimbangan pengertian tubuh dan nyawanya, bukan diri dan bentuknya. Unta itu sesungguhnya tidak dimaksudkan karena beratnya, panjangnya, lebarnya dan sifatannya. Akan tetapi, kehartaannya. Maka rohnya itu kehartaannya. Tubuhnya itu daging dan darah. Dan 100 dinar itu 10 yang sepertinya, dengan penimbangan rohaniah, tidak dengan penimbangan jasmaniah. Dan ini benar pada orang yang mengetahui roh kehartaan, dari emas dan perak. Bahkan, jikalau diberikannya mutiara, yang timbangannya 1 mitskal, nama berat timbangan, dan nilainya 100 dinar dan ia mengatakan, aku berikan kepadanya 10 kali yang seperti itu, niscaya dia itu benar. Akan tetapi, kebenarannya itu tidak diketahui, selain oleh orang-orang yang ahli tentang mutiara. Sesungguhnya roh kemutiaraan itu tidak diketahui dengan semata-mata melihat. Akan tetapi, dengan kecerdikan yang lain, di balik penglihatan itu. Maka karena itulah, didustakan itu oleh anak kecil. Bahkan juga, oleh orang kampung dan orang Badui. Dan ia mengatakan, bahwa mutiara ini, hanyalah batu, yang beratnya 1 mitskal. Dan berat unta itu beribu-ribu mitskal. Maka orang itu telah membohong tentang katanya, bahwa aku telah memberikan kepada orang itu 10 kali seperti unta itu. Yang dusta sebenarnya, adalah anak kecil itu. Akan tetapi, tiada jalan kepada meyakinkan yang demikian pada anak kecil tadi, selain dengan menunggu ia dewasa dan sempurna pikirannya. Dan bahwa berhasil pada hatinya, cahaya yang memberikan kepadanya pengertian tentang roh kemutiaraan dan harta-harta lainnya. Maka ketika itu, tersingkaplah baginya kebenaran. Dan orang, arif itu lemah pada memberi pemahaman kepada orang yang bertaklid, turut-menurut, yang lengah. Benarlah kiranya Rasulullah pada penimbangan ini. Karena beliau bersabda, sorga itu di langit. Sebagaimana yang disebutkan pada hadis-hadis. Dan langit itu adalah sebahagian dari dunia. Maka bagaimana ada 10 kali dunia dalam dunia? Dan ini adalah, sebagaimana lemahnya orang dewasa memberi pengertian kepada anak kecil akan penimbangan itu. Dan seperti itu pula, memberi pemahaman kepada orang Badui. Dan sebagaimana ahli mutiara dikasihani apabila mendapat percobaan dengan orang Badui dan orang kampung, pada memberi pengertian akan penimbangan itu, maka orang, arif patut dikasihani apabila mendapat percobaan dengan orang bodoh, yang dungu, pada pemahaman penimbangan itu. Dan karena itulah, Nabi bersabda, kasihanilah 3 golongan, orang yang berilmu di antara orang-orang yang bodoh, orang yang kaya dari suatu golongan, yang membuat dirinya miskin dan orang mulia dari suatu golongan, yang hina. Para nabi-nabi itu dikasihani di antara umat dengan sebab tersebut. Kepedihan mereka karena pendeknya pikiran umat itu, fitnah bagi mereka, ujian dan percobaan dari Allah Ta'ala. Dan percobaan itu diwakilkan, diserahkan, kepada mereka, yang telah terdahulu penyerahan itu oleh hukum Allah yang azali, tidak kesudahan permulaan. Dan itulah arti maksud dengan sabdanya Nabi, percobaan, bala bencana, itu diwakilkan kepada nabi-nabi, kemudian kepada wali-wali, kemudian kepada yang seperti mereka, lalu kepada yang seperti mereka. Maka janganlah Anda menyangka, bahwa percobaan itu, ialah percobaan kepada Nabi Ayub yaitu, yang diturunkan kepada tubuh. Maka percobaan kepada Nabi Nuh juga termasuk percobaan besar. Karena Nabi Nuh itu dicoba dengan suatu golongan, di mana seruannya ke jalan Allah, tidak menambahkan mereka melainkan lari. Dan karena itulah, tatkala Rasulullah merasa sakit dengan perkataan sebahagian manusia, lalu beliau bersabda, Allah mencurahkan rahmat kepada saudaraku Musa. Ia sesungguhnya telah disakiti orang, lebih banyak dari ini. Maka ia sabar. Jadi, nabi-nabi itu tiada terlepas daripada percobaan dengan orang-orang yang menentang. Dan wali-wali dan para ulama tidak terlepas daripada percobaan dengan orang-orang bodoh. Dan karena itulah, sedikit sekali para wali yang terlepas dari bermacam-macam yang menyakitkan dan bermacam-macam percobaan, dengan dikeluarkan mereka dari negerinya, diusahakan membawa mereka kepada sultan-sultan, penguasa, dinaik saksikan terhadap mereka dengan kekafiran dan keluar dari agama.
Dan haruslah orang-orang ilmu mengenal Allah Ta'ala itu berada pada orang-orang bodoh dari orang-orang kafir, sebagaimana harus ada penggantian dari unta besar itu, akan mutiara kecil pada orang-orang bodoh dari orang-orang yang membuang-buang harta, lagi yang menyia-nyiakannya. Apabila Anda telah mengetahui yang halus-halus ini, maka berimanlah dengan sabda Nabi, bahwa akan diberikan kepada orang yang penghabisan dikeluarkan dari neraka, seperti dunia, 10 kali. Dan jagalah dirimu, bahwa engkau membatasi kepercayaan engkau itu, kepada yang dapat diketahui oleh penglihatan dan perasaan saja. Maka adalah engkau itu keledai dengan 2 kaki. Karena keledai itu berkongsi dengan engkau pada 5 panca indera. Hanya engkau berbeda dengan keledai, dengan rahasia ketuhanan, rahasiaun ilahiyun, yang ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Semuanya ini enggan memikulnya dan merasa takut daripadanya. Maka mengetahui apa yang keluar dari alam panca indera yang 5, tiada akan dijumpai, selain pada alam rahasia itu, yang engkau berbeda dengan keledai dan hewan-hewan yang lain, lantaran rahasia tersebut. Maka siapa yang lupa dari yang demikian, mengosongkannya dan menyia-nyiakannya dan merasa puas dengan tingkat hewan-hewan dan ia tidak melewati dari yang dapat diketahui dengan panca indera itu, maka dialah orang yang membinasakan dirinya dengan mengosongkannya dan melupakannya dengan berpaling daripadanya. Maka janganlah ada kamu, seperti mereka yang melupai Allah, maka Allah melupakan mereka akan dirinya. Maka setiap orang yang tidak mengenal, selain yang dapat diketahui dengan panca indera, maka sesungguhnya orang itu telah melupai Allah. Karena tidaklah zat Allah itu diketahui pada alam ini dengan panca indera yang 5. Dan setiap orang yang melupai Allah, niscaya sudah pasti Allah melupakan orang itu akan dirinya. Dan ia turun kepada tingkat hewan-hewan. Dan ia meninggalkan mendaki ke ufuk yang tertinggi. Dan ia berkhianat pada amanah yang disimpan oleh Allah padanya dan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya menjadi nikmat. Ia kufur kepada nikmat-nikmatnya dan datang kepada bencananya. Kecuali dia itu adalah yang berkeadaan yang paling buruk dari hewan. Hewan itu sesungguhnya melepaskan diri dari mati. Adapun orang tadi, maka padanya ada amanah, yang sudah pasti, akan dikembalikan kepada yang menyimpannya. Maka kepadanyalah kembali dan berkesudahan amanah itu. Amanah itu adalah seperti matahari yang cemerlang. Dan ia diturunkan kepada acuan yang fana ini dan terbenam padanya. Dan akan terbit matahari ini ketika roboh acuan itu, dari tempat terbenamnya. Dan ia kembali kepada penciptanya dan Halik, yang maha penciptanya. Ada kalanya berkeadaan gelap gerhana dan ada kalanya cemerlang terang benderang. Cemerlang terang benderang itu tidak terdinding dari hadlarat ketuhanan. Dan yang gelap juga kembali kepada hadlaratnya. Karena tempat kembali dan berkesudahan itu bagi semua, adalah kepada Allah. Kecuali dia itu menundukkan kepalanya, dari pihak yang tertinggi dari yang tinggi, kepada pihak yang terbawah dari yang bawah. Dan karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, sekiranya engkau lihat nanti, ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di sisi Tuhannya. Surat 32 As-Sajadah ayat 12. Maka diterangkan, bahwa mereka itu di sisi Tuhannya, hanya mereka tertunduk kepala. Muka mereka terbalik kepada kuduknya dan kepala mereka tertunduk, dari pihak atas ke pihak bawah. Dan yang demikian itu hukum Allah, kepada siapa yang diharamkannya akan taufiknya. Dan tidak ditunjukinya jalannya. Kita berlindung dengan Allah dari kesesatan dan turun kepada tingkat orang-orang bodoh. Inilah hukum pembahagian orang yang dikeluarkan dari neraka. Dan ia diberikan seperti 10 kali dunia, atau lebih banyak lagi. Dan tiada yang keluar dari neraka, kecuali orang yang berkeesaan. Aku tidak maksudkan dengan keesaan itu, bahwa ia mengatakan dengan lidahnya, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah, selain Allah. Karena lidah itu adalah sebahagian dari alamul mulki wasi syahadah, penyaksian tubuh di alam dunia. Maka ia tidak bermanfaat, selain pada alam dunia itu. Lalu tertolaklah pedang dari lehernya dan tangan orang-orang yang mengambil harta rampasan perang dari hartanya. Dan masa leher dan harta itu, adalah masa hidupnya.
Maka di mana tidak kekal leher dan harta, niscaya tidaklah bermanfaat perkataan dengan lidah. Sesungguhnya bermanfaat kebenaran pada keesaan. Dan kesempurnaan keesaan, ialah, bahwa ia tidak melihat semua urusan itu, selain dari Allah. Dan tandanya, bahwa ia tidak marah kepada seseorang dari makhluk, dengan apa yang berlaku atas dirinya. Karena ia tidak melihat perantaraan-perantaraan. Dan sesungguhnya hanya ia melihat yang menjadikan sebab-sebab itu, sebagaimana akan datang pembuktiannya pada kitab Tawakal nanti. Keesaan ini berlebih kurang maka setengah manusia, ialah, orang yang mempunyai keesaan seperti gunung. Dan sebahagian mereka, orang yang mempunyainya seberat mitskal. Sebahagian mereka, orang yang mempunyainya sekedar biji sawi dan atom. Maka orang yang dalam hatinya seberat dinar dari iman, maka dia adalah orang pertama yang dikeluarkan dari neraka. Pada hadis disebutkan, dikeluarkan mereka dari neraka, yaitu, orang yang dalam hatinya ada iman seberat dinar. Orang yang berpenghabisan keluar, ialah, orang yang dalam hatinya seberat atom dari iman. Dan yang diantara seberat mitskal dan seberat atom adalah, menurut kadar berlebih kurangnya derajat mereka, akan dikeluarkan di antara lapisan yang seberat mitskal dan lapisan yang seberat atom. Dan penimbangan dengan mitskal dan atom itu, adalah atas jalan membuat perumpamaan. Sebagaimana telah kami sebutkan pada penimbangan di antara benda-benda harta dan uang. Dan yang terbanyak memasukkan orang-orang berkeesaan ke dalam neraka, ialah kezaliman hamba-hamba itu sendiri. Maka dewan hamba-hamba itu, ialah, dewan yang tidak akan ditinggalkan begitu saja. Adapun sisanya kejahatan-kejahatan yang lain, maka bersegeralah kemaafan dan penutupnya, ada penutup dosa baginya. Pada Atsar, ucapan seseorang sahabat, disebutkan, bahwa hamba-hamba Allah itu, sesungguhnya akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Ia mempunyai perbuatan kebaikan, seperti gunung-gunung. Jikalau diserahkan kepadanya, niscaya ia menjadi isi sorga. Lalu bangun berdiri orang-orang yang teraniaya, dengan mengatakan, bahwa orang itu telah memaki kehormatan si ini, mengambil harta si ini dan memukul si ini. Lalu dibayar dari kebaikannya. Sehingga tiada tinggal lagi kebaikan baginya. Lalu para malaikat berdoa, "Hai Tuhan kami, orang ini telah habis semua kebaikannya dan masih tinggal banyak orang yang menuntutnya." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Lemparkan dari kejahatan mereka atas kejahatannya. Dan tempelenglah dia sebagai tempelan ke neraka." Sebagaimana orang itu binasa dengan kejahatan orang lain, dengan jalan tuntut bela, maka seperti demikian juga, akan terlepas orang yang teraniaya, dengan kebaikan orang yang berbuat aniaya. Karena, dipindahkan kepada yang teraniaya, sebagai ganti dari apa yang dianiayakan. Diceritakan dari Ibnul Jala, bahwa sebahagian saudaranya mencacinya. Kemudian, saudaranya itu mengirim surat kepadanya, minta dimaafkan, dihalalkan. Lalu Ibnul Jala menjawab, "Aku tidak akan memaafkannya. Tidaklah dalam lembaran hidupku kebaikan, yang lebih baik dari itu. Maka bagaimana aku menghapuskannya?" Ibnul Jala, dan orang lain mengatakan, dosa saudara-saudaraku itu menjadi sebahagian dari kebaikanku. Aku bermaksud menghiasi dengan dia lembaran hidupku. Maka inilah yang kami maksudkan menyebutkannya dari perbedaan hamba-hamba itu pada hari akhirat, tentang derajat-derajat kebahagiaan dan kesengsaraan. Semua itu adalah hukum dengan terlihat sebab-sebab, yang menyerupai hukum, ketetapan, dokter atas seorang sakit, bahwa dia sudah pasti akan mati. Dan tidak dapat diobati lagi. Dan terhadap orang sakit yang lain, bahwa penyakitnya itu ringan dan pengobatannya mudah. Yang demikian itu adalah sangkaan yang menimpa pada kebanyakan hal. Akan tetapi, kadang-kadang kembali kepada hampirnya kebinasaan dirinya, di mana tidak diketahui oleh dokter. Kadang-kadang ajal itu datang kepada orang yang mempunyai penyakit ringan, di mana tidak diketahui yang demikian. Itu adalah termasuk rahasia Allah Ta'ala yang tersembunyi pada roh orang-orang hidup. Dan tersembunyinya sebab-sebab yang diatur oleh yang menyebabkan sebab-sebab itu, dengan kadar yang dimaklumi. Karena tidaklah dalam kemampuan manusia, mengetahui hakikat makna sebab-sebab itu.
Maka seperti demikian pula, kelepasan dan keberuntungan di akhirat. Keduanya itu mempunyai sebab-sebab yang tersembunyi, yang tidak ada pada kemampuan manusia untuk melihatnya. Diibaratkan daripada sebab yang tersembunyi, yang membawa kepada kelepasan itu, dengan maaf dan rida. Dan dari apa yang membawa kepada kebinasaan itu, dengan marah dan pembalasan. Dan di balik yang demikian itu, adalah rahasia kehendak ketuhanan yang azali, tidak kesudahan, permulaan, yang tidak dapat dilihat oleh makhluk padanya. Maka karena demikianlah, harus atas kita membolehkan kemaafan kepada orang yang berbuat maksiat, walaupun banyak perbuatan kejahatannya yang terang. Dan membolehkan kemarahan atas orang yang berbuat kejahatannya yang terang. Dan membolehkan kemarahan atas orang yang berbuat taat, walaupun banyak perbuatan taatnya yang terang. Karena yang menjadi pegangan, ialah takwa. Dan takwa itu dalam hati. Dan itu amat sukar untuk dapat dilihat oleh yang empunyanya sendiri. Maka bagaimana lagi orang lain? Akan tetapi, tersingkap bagi orang-orang yang mempunyai hati, bahwa tiada kemaafan dari seorang hamba Allah, selain dengan sebab yang tersembunyi padanya, yang menghendaki kemaafan itu. Dan tidak ada kemarahan, selain dengan sebab batiniah, yang menghendaki kejauhan daripada Allah Ta'ala. Jikalau tidak ada yang demikian, niscaya tidaklah kemaafan dan kemarahan itu balasan atas segala amal perbuatan dan sifat pekerjaan. Dan jikalau tidak ada balasan, niscaya tidak ada keadilan. Dan jikalau tidak ada keadilan, niscaya benar firman Allah Ta'ala, dan Tuhan engkau tiadalah berbuat sewenang-wenang atas hamba-hambanya. Surat 41 Fussilat ayat 46. Dan firman-Nya Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak hendak menganiaya seseorang, barang sebesar atom sekalipun. Surat 4 An-Nisa, ayat 40. Semua firman Allah Ta'ala itu benar. Maka tidak ada bagi manusia, selain apa yang diusahakannya. Dan usahanya itu, ialah yang dapat dilihatnya. Dan setiap diri tergadai dengan apa yang diusahakannya itu. Manakala mereka menyimpang, niscaya disimpangkan oleh Allah Ta'ala akan hati mereka. Dan manakala mereka merubah, apa yang pada dirinya, niscaya dirubah oleh Allah Ta'ala apa yang pada mereka sebagai pembuktian bagi firman-Nya yang maha tinggi. Sesungguhnya Allah tiada merubah keadaan sesuatu kaum, sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 11. Ini semua telah tersingkap bagi orang-orang yang mempunyai hati, kesingkapan yang lebih terang daripada dipersaksikan dengan penglihatan. Karena penglihatan itu, mungkin salah. Karena kadang-kadang dilihat yang jauh itu dekat dan yang besar itu kecil. Dan penglihatan hati tidak mungkin salah. Dan hanya persoalannya, ialah, pada terbukanya penglihatan hati. Jikalau tidak, maka tidak terlihat dengan penglihatan hati itu, sesudah terbuka. Lalu tidak tergambar padanya dusta. Dan kepada itulah, diisyaratkan dengan firman Allah Ta'ala, hati tidak berdusta tentang apa yang dilihatnya. Surat 53 An-Naim ayat 11. Tingkat ketiga, tingkat orang-orang yang terlepas. Aku maksudkan dengan terlepas itu, selamat saja, tanpa bahagia dan menang. Mereka itu suatu kaum yang tiada berbuat pelayanan, lalu dicabut azab dari mereka. Dan tiada berbuat keteledoran, lalu mereka diazabkan. Dan serupalah bahwa ini adalah keadaan orang-orang gila dan anak-anak kecil dari orang-orang kafir, orang-orang yang kurang akal dan orang-orang yang tidak sampai dakwah agama kepada mereka, di pinggir-pinggir negeri. Dan mereka hidup dalam kedunguan dan tiada berilmu mengenal Allah Ta'ala. Maka tiada bagi mereka itu ilmu mengenal Allah Ta'ala, tiada memungkiri, tiada taat dan tiada maksiat. Maka tiada jalan yang mendekatkan mereka dan penganiayaan yang menjauhkan mereka. Maka mereka itu tidak dari penduduk surga dan tidak dari penduduk neraka. Akan tetapi, mereka itu ditempatkan pada suatu tempat di antara dua tempat dan pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan, yang disebutkan oleh agama, namanya, Al-Araf, menurut Mujahid, suatu hijab antara surga dan neraka dan benteng yang mempunyai pintu. Dan menurut Hudzaifah, ialah benteng antara surga dan neraka.
Dan penempatan suatu golongan dari makhluk pada Al-Araf itu, diketahui dengan yakin dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dan dari Nur Itibar. Adapun hukum atas diri sesuatu, seperti umpamanya hukum, bahwa anak-anak kecil adalah sebahagian dari mereka. Maka ini adalah sangkaan. Dan tidak dengan diyakini. Dan melihat kepadanya dengan sungguh-sungguh, ialah, pada alam nubuah, alam kenabian. Dan jauhlah untuk dapat mendaki kepadanya, tingkat para wali dan ulama. Dan hadis-hadis mengenai anak-anak kecil juga bertentangan. Sehingga, Aisyah mengatakan tatkala mati sebahagian anak-anak kecil, burung dari burung-burung sorga. Lalu Rasulullah membantah yang demikian dan bersabda, "Di mana engkau tahu?" Jadi, pertanyaan dan keraguan itu amat banyak pada tempat ini.